Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Lapero dengan NIM 23063075, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya tulis. Langsung saja. Yang pertama yaitu konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Bidang keahlian energi dan pertambangan, mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenaga listrikan, judul modul, alat tangan yang digunakan dalam kelistrikan, untuk fasenya yaitu fase E, penyusun yaitu saya sendiri, Zian Lapero, instansi atau sekolah yang disurvei yaitu SMK Negeri 2 Sawalunto. Untuk alokasi waktu jam pelajaran yaitu 3 jam pelajaran, 1 kali pertemuan, tahun 2025. Langsung saja ke modul ajar saya, yaitu yang pertama yaitu penjelasan singkat SMK Negeri 2 Sawalunto. Di sini saya menampilkan dokumentasi SMK Negeri 2 Sawalunto bersama rekan-rekan saya. Yang kedua yaitu sejarah singkat. Di sini saya akan membacakan sejarah singkat SMK Negeri 2 Sawalunto, di mana SMK Negeri 2 Sawalunto adalah STM Negeri Sawalunto sebelum dinegerikan bernama STM Kodia Sawalunto yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kota Madya Sawalunto. STM ini mulai didirikan pada tahun 1972. Terlaksanakannya sekolah ini karena adanya tenaga pengajar dan fasilitas praktek dari Perum Tambang Batubara Ombilin. Sebagai kepala sekolah pertamanya adalah IR Suhandoyo yang waktu itu menjabat sebagai kuasa direksi Tambang Batubara Ombilin. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SK nomor 0560 garis miring 1984 tanggal 20 November 1984, STM Kodia Sawalunto dijadikan menjadi STM Negeri Sawalunto, di mana pada tahun TP 1985 sampai 1986 secara operasional telah mulai berjalan dengan 3 jurusan, yaitu mesin, listrik, bangunan, dengan melaksanakan kurikulum STM 1984. Sebanyak 7 kelas di mana fasilitas dan sarana sebagaimana memakai fasilitas Perum Tambang Batu Bara Ombilin. Seiring dengan waktu, SMK Negeri 2 Sawalunto berkembang dengan pesat. Maka SMK Negeri 2 Sawalunto membangun ruang sendiri di Desa Santur, Kecamatan Berangin, dengan bantuan BP3 Sumatera. Sementara fasilitas praktek masih bekerja sama dengan PT BA UPO. Pada tahun 1993 dapat bantuan ADB Loan dengan dana 1,3 miliar dan mulai dilaksanakan pembangunannya pada Oktober 1994 dan siap bulan Maret 1996. Semenjak bulan April 1996, bangunan beserta peralatan mulai beroperasi secara optimal. Pembenahan infrastruktur, lapangan olahraga, taman-taman sekolah, kunjungan, dan sekolah, dan lain-lainnya. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997 berhasil menjadi juara 1 Wiyatamandala tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus pada tahun yang sama telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang predikat baik. Kemudian tahun 2008 sampai 2009 SMK Negeri 2 Sawalunto ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstaf internasional. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014, SMK Negeri 2 Sawalunto ditetapkan sebagai SMK Klaster
percontohan implementasi kurikulum 2013 oleh pemerintahan pusat dan mendapatkan predikat baik dalam penilaian SMK klaster oleh Depdikbud. Selanjutnya pada tahun 2015, SMK Negeri 2 Sawalunto ditetapkan sebagai satu dari 5 SMK di Sumatera Barat yang dipersiapkan sebagai SMK rujukan bagi sekolah analisis yang di wilayahnya. Secara umum, predikat akreditasi SMK Negeri 2 Sawalunto saat ini bernilai A atau sangat baik. Dengan rincian sebagai berikut, jurusan teknik kendaraan ringan bernilai A, teknik instalasi tenaga listrik bernilai akreditasinya A, teknik pemesinan A, geologi pertambangan A, dan teknik konstruksi kayu B. Lanjut kepada visi dan misinya, SMK Negeri 2 Sawalunto memiliki visi beriman, berilmu, bermutu, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, meningkatkan keimanan ketakwaan warga sekolah kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan keteladanan agar terciptanya warga sekolah yang berakhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi seluruh warga sekolah, terampil menguasai dan menerapkan iptek. Lanjut saja kepada bagian tujuan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tujuan yang akan dicapai sekolah antara lain yaitu yang pertama, pencapaian kelulusan 100% dengan nilai rata-rata ujian nasional 75,00. Yang kedua yaitu 50% dari tamatan diterima di dunia usaha dan industri sesuai dengan bidang kompetensinya, baik di DU ataupun di DI standar nasional maupun internasional. Sarana prasarana baik kualitas maupun kuantitas memenuhi standar dengan profil terkini sebagai SMK rujukan. Yang keempat yaitu pendidik memenuhi standar proses sesuai konsep pembelajaran kurikulum 2013. Pengelolaan sekolah memenuhi standar SMK rujukan. Yang keenam, lingkungan sekolah bersih dan hijau atau juga disebut clean and green school. Lanjut kepada yang ke F, struktur kepemimpinan. Dapat kita lihat pada gambarnya, struktur organisasi sekolah menengah kejuruan pada SMK Negeri 2 Sawalunto sekarang bisa dilihat di sini kepala sekolah dan di sebelah kirinya yaitu komite sekolah. Yang ke sebelah kanan dunia usaha, dunia industri, yang di bawahnya di kakinya yaitu wakil manajemen mutu dan tata usaha dan staf-staf lainnya di bawah ini yang dapat kita lihat pada gambar di bawah. Lanjut pada modul ajar ini pada nomor 2 yaitu informasi umum. Yang pertama identitas modul. Kita lihat di sini sekolah yang disurvei yaitu SMK Negeri 2 Sawalunto, program keahlian teknik ketenagalistrikan, kompetensi keahlian instalasi tenaga listrik, mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Untuk fasenya kita ambil yaitu fase E. Judul elemen yang diambil yaitu alat tangan yang digunakan dalam ketenagalistrikan. Alokasi waktu 3 jam pelajaran yaitu 1 kali pertemuan. Untuk penyusunnya yaitu saya sendiri, Jar Lapero. Pada bagian kedua yaitu B, isi modul ajar. Yang pertama, capaian pembelajaran pada fase E. Peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, dan jenis-jenis alat yang digunakan dalam ketenagalistrikan. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami tentang jenis-jenis alat tangan yang digunakan dalam ketenagalistrikan yang dengan baik dan benar. Yang kedua, menerapkan jenis-jenis alat tangan digunakan ketenagalistrikan dengan baik sesuai SOP. Lanjut saja kita kepada yang ketiga yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajarannya ini yaitu ya tentu saja kepada alat-alat listrik. Yang kedua yaitu multimeter listrik. Yang keempat,
profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila dapat kita lihat pada gambar di sini. Kita dapat melihat bagian-bagiannya, yaitu pada bagian kreatif, bermakna kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berstidak, berhati mulia. Yang kelima yaitu materi esensial. Dapat kita baca di sini. Untuk pengertiannya, alat tangan kelistrikan adalah alat-alat yang digunakan secara manual dengan tangan untuk membantu pekerjaan instalasi listrik, perawatan, dan perbaikan sistem kelistrikan. Alat tangan kelistrikan adalah peralatan yang digunakan oleh teknisi atau pekerja listrik secara manual maupun dalam melakukan pekerjaan instalasi listrik, rumah tangga, maupun lainnya. Lanjut saja kita kepada yang B, penggunaan alat listrik. Contoh-contoh peralatan yang digunakan alat listrik yaitu yang pertama yaitu tang kombinasi, digunakan berbagai fungsi sebagai pemegang, memutar, membengkokkan, dan memotongkan kabel. Yang kedua yaitu obeng, baik jenis plus maupun minus, digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup pada saklar, stop kontak, dan komponen lainnya. Lanjut saja kita pada yang keenam, aktivitas pematik. Tahukah kalian, yang pertama yaitu apakah kamu ingin bekerja di bidang kelistrikan? Apakah yang Anda ketahui tentang alat listrik? Apakah yang Anda ketahui tentang peralatan listrik? Apa saja alat rumah tangga yang menggunakan peralatan listrik? Yang ketujuh yaitu langkah-langkah kegiatan. Untuk langkah pembelajaran pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, serta melakukan presensi kehadiran peserta didik dengan santun, dengan kurun waktu 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan inti selanjutnya yaitu orientasi masalah. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang alat-alat listrik dan penerapannya yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yaitu materinya disampaikan 235 menit. Untuk kegiatan penutup, peserta didik menanyakan hal-hal yang masih diragukan pelaksanaan evaluasi tentang pelajaran dan teori dasar kelistrikan. Langkah pembelajaran kedua, untuk kegiatan awalnya, guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, serta melakukan presensi kehadiran peserta didik dengan santun, dengan kurun waktu 15 menit. Kegiatan inti, orientasi masalah, mengamati penanya. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang peralatan listrik dan penerapannya yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengumpulan data verifikasi. Yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen, mengumpulkan informasi menalar. Untuk kegiatan penutupnya, peserta didik menanyakan hal-hal yang masih diragukan dan melaksanakan evaluasi tentang peralatan listrik. Guru membantu peserta didik untuk menjelaskan hal-hal yang diragukan sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap materi. Guru memberikan informasi materi untuk pertemuan selanjutnya. Di sini kita lihat waktunya yaitu 20 menit. Untuk refleksi pembelajarannya yang dapat kita ambil yaitu apakah ada kendala pada bagian kegiatan pembelajaran? Yang kedua yaitu apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apakah kesulitan siswa dalam yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? Yang keempat, apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? Yang kelima, apa level pencapaian rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran ini?
apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang ketujuh ataupun yang terakhir, apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi ini? Lanjut saja kita ke bagian yang ke-9, yaitu ringkasan materi. Di sini saya sudah menampilkan link materi. Yang pertama yaitu peralatan listrik, yang kedua multimeter listrik. Kita dapat mengaksesnya melalui Google Drive yang sudah saya tampilkan di modul ajar saya. Yang ke-10, lembar kerja peserta didik. Di sini lembar kerjanya, jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar untuk peserta didik. Saya bacakan 2 atau 3 buah. Yang pertama, mengapa tes pen penting digunakan sebelum menyentuh kabel? Jelaskan perbedaan fungsi dan kombinasi dan tang potong. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah penggunaan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan listrik. Lanjut pada nomor ke-11, asesmen sumatif lingkup materi. Di sini kita dapat melihat pada tabel soal-soal, kunci jawaban, dan skor penilaiannya. Lanjut saja kita pada asesmen sikap, lembar pengamatan aktivitas siswa. Di sini kita bisa melihat bagian-bagiannya, nama siswa yang aktif, disiplin, kreatif, tanggung jawab, komunikasi, inovatif, dan kerjasama. Di sini kita dapat menuliskan nilai-nilai siswa yang kita asesmen pada sikapnya. Untuk pedoman penilaian, di sini saya menampilkan 2 tabel. Yang pertama yaitu penilaian di dalam kelas. Apakah murid aktif dan mampu bekerja sama dalam diskusi? Di sini saya akan mengambil nilainya. Apakah murid mencapai kesadaran diri dalam membuat tugas? Apakah mereka dapat menjelaskan smart home dengan benar dan bertanggung jawab? Untuk catatan guru, pada semua murid aktif berdiskusi, buat diskusi tetap berjalan dengan baik. Buat diskusi tetap berjalan dengan baik, batasi campur tangan guru dalam diskusi, usahakan semua murid terlibat aktif. Untuk pedoman penilaian selanjutnya, kita lihat pada tabel ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pertama yaitu memahami tentang jenis-jenis alat yang digunakan dalam kelistrikan. Yang kedua, menerapkan jenis-jenis alat yang digunakan dalam kelistrikan. Yang keempat, menerapkan tentang teori dasar listrik dan praktik sesuai dengan SOP. Pada bagian ini kita dapat melihat nilai siswa yang kompeten, sangat kompeten, tidak kompeten. Yang keempat yaitu rubrik asesmen profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui di mana sekolah sekarang menerapkan rubrik profil pelajar Pancasila. Untuk mata pelajarannya kita ambil yaitu dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Untuk fase atau kelasnya yaitu kelas 10. Di sini tabel profil pelajar Pancasilanya kita dapat melihat di sini pada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu dimensi. Yang kedua subelemen, indikator, deskripsi, asesmen. Di sini terdapat beberapa bagian. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk subelemen, akhlak kepada alam. Yang indikator, menjaga dan menggunakan peralatan listrik dengan bijak. Untuk deskripsi asesmen, peserta didik menggunakan alat listrik sesuai SOP dan merawatnya dengan baik. Baik, sampai sini saja hasil presentasi modul saya. Saya harap dapat menyelesaikan tugas kurikulum pendidikan. Untuk dosen pengampu, Bapak Dr.
Sukardi Umar MT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.